Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Jelang pelarangan mudik, Jalan Raya Kalimalang, Jakarta Timur malam tadi dipadati pemudik bermotor. Warga yang nekat bawa dokumen perjalanan khusus palsu di masa larangan mudik bisa dipidana. Ratusan tenaga kerja Indonesia yang mudik dari Malaysia melalui Batam positif COVID-19. Selamat pagi pemirsa, kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya pemirsa, selain 3 berita utama tadi, kami juga memberikan informasi penting lain, yakni laporan langsung dari beberapa titik penyekatan di hari pelarangan mudik Lebaran. Bersama saya Pram Senjaya. Dan saya Fazilah Kairunisa, inilah iNews Pagi selengkapnya. Ya pemirsa, kita awali informasi pagi hari ini dari ibu kota. Sebuah rumah di Jagakarsa, Jakarta Selatan rusak parah akibat longsor. Material bangunan dan tanah yang longsor menyebabkan aliran kali tertutup. Dapur rumah warga di kawasan Jagakarsa dini hari tadi ambruk terkikis aliran air kali. Material bangunan dan tanah yang longsor bahkan sampai menyebabkan sebagian aliran air kali tertutup. Sebelum longsor, bagian dapur sudah retak sejak sebulan terakhir dan sudah dicoba diperbaiki. Pagi ini rencananya petugas dari instansi terkait akan memindahkan material longsor agar tak membanjiri rumah warga. Pembuangan air dari samping, dari sebelah, terus sama pembuangan kalau lagi hujan gitu dari depan kan. Jadi ini mungkin masuk ke sini, jadi kita di bawah sini bopong. Jadi lama-lama mungkin terkikis lah itunya. Jadi udah amblas lah ke bawah gitu. Udah berapa lama Bu ada tanda-tanda retak atau apa segala macam? Udah mau sebulanan lah. Kita ke informasi mudik pemirsa. Jelang pelarangan mudik, arus lalu lintas di Jalan Raya Kalimalang, Jakarta Timur Rabu malam terus dipadati oleh kendaraan yang didominasi para pemotor. Ya, sementara itu pemirsa, di Bekasi, Jawa Barat, petugas gabungan mendapati sejumlah taksi gelap yang membawa penumpang menuju ke Semarang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di Jalan Raya Kalimalang Duren Sawit, Jakarta Timur pada Rabu malam terpantau ramai. Kepadatan ini didominasi oleh pemudik sepeda motor dengan dilengkapi barang bawaan. Menurut salah satu pemudik, dirinya melakukan perjalanan H-1 sebelum pelarangan mudik lantaran baru mendapatkan jatah libur dari perusahaan. Selain itu, pemudik memanfaatkan situasi sebelum penetapan pelarangan yang berlaku pada 6 Mei. Rencananya mau lewat jalur mana, Mas? Jalur Pantura, Pak. Jalur Pantura ya? Ya. Kenapa dipilih hari ini pula, Mas? Ya karena tanggal 6 ke sananya mulai ketat. Oh, namanya besok udah nggak bisa. Ya. Sementara itu, Polres Metro Bekasi Kota bersama 3 pilar melakukan penyekatan di Pos Pam Sumber Arta, Kalimalang, Kota Bekasi. Dalam penyekatan tersebut ditemukan sejumlah mobil pribadi berplat luar Jakarta yang akan melakukan perjalanan mudik. Saat diperiksa, mobil tersebut membawa penumpang yang akan mudik menuju Semarang, Jawa Tengah. Petugas pun meminta penumpang untuk turun dari kendaraan dan dimintai keterangan serta dilakukan pemeriksaan kartu tanda penduduk. Enggak, ini bawa. Bapak ngopar hanya mengantar? Iya. Ngambil dari mana, Pak? Ya. Dari mana ngangkutnya, Pak? Penumpangnya dari mana? Ini. Iya. Dari Door to door ya, dijemput ya? Iya, door. Door to door. Diantar kemana ini, Pak? Tujuannya, Pak? Ya. Kemana tujuannya, Pak? Semarang. Semarang terus? Ya. Cuma Semarang mentok. Nah, untuk biaya berapa tuh, Pak? Kurang tahu. Oh. Sudah ada beberapa mobil yang kita balik arahkan dengan tujuan
pun menunjukkan surat keterangan sehat, ya kan? Intinya warga yang mudik itu dilarang, tidak dilarang. Nah, untuk mobil travel itu gimana Bang? Ini kan mobilnya plat hitam nih Bang. Ya untuk mobil travel nanti akan kita peliharakan. Kegiatan penyekatan di pos checkpoint Sumber Arta Kalimalang Kota Bekasi akan terus dilakukan hingga 17 Mei 2021. Dari Jakarta dan Bekasi, Jawa Barat, Rio Manik, Teddy Sutaya, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca penyekatan larangan mudik diaktifkan atau diberlakukan pada Kamis 6 Mei 2021 pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat, puluhan kendaraan di posko penyekatan checkpoint Pelabuhan Bakauheni Lampung diputar balikan. Dan berbagai modus pun dilakukan pengendara agar dapat lolos dari pemeriksaan petugas. Petugas gabungan melakukan pemeriksaan kelengkapan perjalanan kepada seluruh kendaraan saat diberlakukan pelarangan mudik Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah pada 6 Mei hari ini. Kelengkapan perjalanan yang harus dilengkapi yakni surat izin keluar masuk (SIKM) atau surat perjalanan dinas, surat hasil rapid test antigen maksimal 1x24 jam atau surat hasil negatif tes genos C19. Bagi pengendara yang tidak melengkapi diri dengan persyaratan yang telah ditetapkan, maka akan diminta putar balik arah kendaraan. Agar lolos dari pemeriksaan, berbagai modus pun dilakukan oleh para pengendara yang hendak mudik. Mereka ada yang mengaku sebagai jurnalis, lembaga swadaya masyarakat, hingga ada yang beralasan melakukan perjalanan mudik karena ada keluarga yang meninggal dunia. Pada pukul 00 waktu Indonesia Barat pada tanggal 6 Mei 2021 telah diberlakukan larangan mudik kepada pelaku perjalanan dalam negeri. Bisa kita lihat selama kegiatan sudah berapa puluh mobil yang kita putar balik dengan berbagai modus yang akan mau menyeberang dari Sumatera maupun Jawa. Sebelum tiba di pos checkpoint Pelabuhan Bakauheni, sebelumnya pengendara sudah dijaring di beberapa titik, seperti di depan Pantai Pasir Putih, Kecamatan Katibung, kilometer 87, Jalan Tol Trans Sumatera, dan Pelabuhan PT Bandar Bakau Jaya. Diketahui kebijakan pelarangan mudik ini akan dilakukan sejak tanggal 6 Mei hingga 17 Mei 2021 mendatang. Sementara untuk kendaraan yang diperbolehkan melintas yakni kendaraan pengangkut logistik dan kendaraan yang dikecualikan. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Flistiawan, iNews melaporkan. Sehari jelang pelarangan mudik kemarin, arus kendaraan di ruas tol Cipali, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat padat. Arus pemudik dominasi kendaraan pribadi, bus, dan juga travel. Antrian kendaraan pemudik dari Jakarta menuju Jawa mengular di gerbang tol Palimanan, Kabupaten Cirebon pada Rabu malam. Meski antrian tak sepanjang pada siang hari, namun kendaraan harus melambat saat memasuki loket pembayaran. Pengelola jalan tol membuka 12 loket pembayaran untuk mencairkan kepadatan kendaraan. Ribuan kendaraan pemirsa juga mengantri saat keluar gerbang tol Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada malam tadi. Dan antrian ini mencapai 3 km. Antrian kendaraan sepanjang lebih dari 3 km terjadi menjelang keluar gerbang tol Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat malam tadi. Volume kendaraan juga didominasi kendaraan pribadi dan bus yang akan menuju kota-kota di jalur selatan seperti Sumedang, Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis. Antrian panjang akibat penyempitan ruas jalan setelah keluar gerbang tol Cileunyi dari 12 pintu keluar menjadi 2 lajur di jalan arteri Cileunyi. Penutupan imbas pembangunan integrasi tol Cileunyi dan tol Cisumdawu. Pemirsa, seorang anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan protes saat dihalang pulang ke rumahnya oleh petugas gabungan. Penghalangan dilakukan karena petugas menutup akses jalan pintu masuk kota Banjarmasin. Itu tadi di situ, tadi dijaganya juga. Rumah saya dipunyamin sini. Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Gusti Miftahul Khotimah protes kepada petugas gabungan karena tidak diperbolehkan melewati jalan untuk pulang ke rumahnya. Meski sudah menunjukkan surat tugas dari luar kota, namun ia tidak dapat masuk karena melewati jam malam di kota Banjarmasin. Di situ nggak boleh, jadi putar balik. Saya kasih lihat SPT saya sama kartu anggota dewan saya
saya malah dibentak. Oke lah, nggak apa-apa. Saya bilang kan saya putar, kalau di sini ditutup lagi, saya nggak boleh pulang, lewat mana lagi gitu. Jadi kalau misalnya SPT itu tidak berlaku, harus pakai apa gitu loh. Petugas gabungan dari TNI Polri dan Satpol PP menutup jalur di Jalan Ahmad Yani kilometer 6 yang merupakan pintu keluar masuk Banjarmasin pada Rabu malam. Arus lalu lintas pengendara dari luar kota maupun sebaliknya dialihkan ke jalur alternatif dengan jarak lebih jauh. Penutupan khusus pada malam hari itu merupakan pembatasan kegiatan masyarakat serta pelarangan mudik yang diberlakukan pemerintah sejak 6 hingga 17 Mei 2021. Gunanya apa? Kita untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, mana mulai ada kenaikan signifikan di kota Banjarmasin. Ya, jadi masyarakat kami himbau setelah jam 10 malam jangan lagi ada keluar rumah. Sudah di rumah saja, di rumah. Penutupan jalan akan dijaga ketat oleh petugas gabungan sejak pukul 10 hingga 6 pagi. Tidak hanya penutupan jalan, petugas juga melarang berkerumun di tempat makan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Suhardian, iNews melaporkan. Posko penyekatan dan pengamanan Lebaran malam tadi mulai disiagakan di gerbang tol Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Di Lantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo malam tadi meninjau kesiapan posko penyekatan dan pengamanan Lebaran di gerbang tol Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Hanya 6 kategori kendaraan yang diperbolehkan melintas dan mudik pada hari ini hingga 17 Mei mendatang. Di antaranya ambulans, mobil jenazah, dan angkutan obat-obatan. Dan bagi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan melintas akan diarahkan berputar arah melalui tol Jakarta Cikampek ke arah Jakarta. Dan pengemudi travel ilegal yang tertangkap tangan ini juga kendaraannya akan ditahan dan penumpangnya akan diturunkan di terminal terdekat. Setiap kendaraan yang kita keluarkan ini akan kita kembalikan ke Jakarta. Jadi keluar tol nanti akan kita batasi, kita akan putar balikkan di ujung kembali masuk ke Jakarta. Teman-teman dinas nanti semua kita kembali ke Jakarta. Jadi tidak kembali ke jalur arteri, kita kembalikan masuk lagi ke jalan tol dalam Jakarta. Ratusan ribu penumpang asal Sumatera telah menyeberang ke Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Informasinya akan hadir usai jeda berikut ini.